Oke, halo teman-teman, selamat datang di video tutorial PDRH. Kali ini kita coba bahas buat latihan kuis 4 ya, yang mana ada di bab Empirical Model Identification. Nah, ini soal pertama yang kita bahas, ini diambil bentuk soalnya dari example 6.1, tapi buat data kurvanya ini diambil dari kuis 4 2021 ya. Nah, intinya soal ini eh, ingin kita nyari parameter KP tau sama theta dari grafiknya ya. Jadi kita ambil data dari grafik, kita cari KP tau theta pakai ada yang namanya metode satu sama metode 2. Nah, jadi kurvanya ini sendiri menggambarkan output dari si prosesnya yang atasnya ya. Outputnya ini akibat adanya input seperti ini, input step ya. Inputnya itu berupa persen open ya. Mungkin ini persen open dari suatu katup dan outputnya itu dalam bentuk suhu ya, derajat Celcius. Nah, eh, kita coba kerjain buat metode satunya dulu. Kita mau cari KP-nya dulu dari metode satu. Di sini ada rumus-rumusnya buat metode satu seperti ini. Ini dari persamaan 6.4 di buku ya. Nah, buat cari KP sendiri, caranya itu delta outputnya, ini delta output dibagi delta inputnya. Ya, seperti definisi pada biasanya ya. Jadi delta outputnya itu sendiri yang ini ya, sampai nol sini. Karena dia mulainya dari nol, sedangkan delta inputnya itu yang sini. Nah, nanti prakteknya kita ngambil angka dari grafik ini biasanya digarisin ya di grafiknya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, kita dapat delta inputnya 2 minus 1, 2 minus nol ya, jadi 2%. Dan delta outputnya 5,1 minus nol dapat 5,1 Celcius. Dihitung aja KP-nya, output bagi input 5,1 bagi 2 dapat nilainya 2,55 Celcius per persen. Ya, ini KP-nya dapat. Selanjutnya kita coba hitung taunya ya. Nah, kalau di metode satu ini, cara mencari tahu itu dari eh, slope si kurvanya ini ya. Yang mana slope itu merupakan gradien maksimum yang ada di kurvanya ketika kurvanya naik. Nah, jadi gradiennya itu sendiri sebenarnya berubah-ubah di setiap titik di kurva ini berubah-ubah dan kita perlu cari yang maksimum. Biar akurat itu biasanya kita coba satu-satu di setiap titik mana yang paling maksimum. Tapi itu bakal ngabisin banyak waktu. Jadi biasanya langsung digambar aja berdasarkan feeling aja di grafiknya. Kita gambar garis lurus, mungkin kurang lebih seperti ini. Kita tarik eh, garis yang apa ya, yang paling maksimum lah kemiringannya pada si kurvanya ini. Terus kita cari nilai slope-nya, slope dari garis ini atau gradien dari garis ini. Pakai rumus delta y per delta x ya, rumus gradien. Kita bisa ambil eh, data delta y sama delta x itu di seluruh garisnya ini. Tapi biar gampang, kita coba ambil, kita pasin sama angkanya ini. Jadi nggak usah nebak-nebak nilainya lagi. Mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi ini coba digarisin di titik 4 ya. Terus dicari nilai y-nya. Nilai y-nya itu 1. Ini kebetulan 1, jadi gampang. Ini kita simpan dulu. Terus kita coba garisin juga di 6. Nanti didapat nilainya 3,6 ya. Ini 3,5 lebih sedikit ya, anggaplah 3,6. Nah, buat cari nilainya juga bisa pakai trik ini ya. Jadi nanti digaris-garisin dulu si aksisnya ini. Misalnya 0 ke 2, tengahnya kita garisin, terus tengahnya juga kita garisin lagi. Ini bisa seperti ini. Itu salah satu caranya. Nah, karena kita udah dapat data buat gradiennya, di input aja delta y-nya itu yang ini ya, delta y ini minus ini dan delta x itu ini minus ini.
Nanti akan kita dapat, ya seperti ini kurang lebih, delta Y sama dengan 3,6 minus 1 Celsius. Jadi 2,6 Celsius. Dan delta X-nya itu 6 minus 4, jadi 2 menit ya. Slope-nya kita dapat, dibagi Y per X sama dengan 1,3 Celsius per menit. Nah, slope kita udah dapat, kita langsung bisa hitung taunya. Tau itu didefinisikan pakai metode satu ini, delta output ya, delta output per slope yang kita udah hitung tadi. Nah, ini langsung aja, gampang aja hitungnya. Berarti 5,1 dibagi 13 ya. Ini deltanya yang tadi. Dibagi 1,3. Yang mana nilainya itu 3,92 menit. Tahunnya ya. Terus selanjutnya kita langsung aja cari theta. Nah, nilai theta itu merupakan jeda antara titik waktu ketika diberikan step sama eh, mulai terjadinya perubahan dari outputnya. Ya, kurang lebih harusnya di sini. Nah, ini digambarin pakai intercept dari slope maksimum dengan inisialnya. Ini inisialnya, ini slope maksimum. Jadi ketika titik itu bertemu, ini dianggap titik mulainya perubahannya. Jadi nanti intinya kita cari titik ini diminusin sama titik awal ini. Nah, kurang lebih kalau secara visual kita bisa langsung dapat aja angkanya. Nah, jadi titik awalnya itu 2 menit. Nah, titik awalnya 2 menit, terus titik interceptnya itu secara visual didapat kira-kira 3,3 menit ya. Ya kira-kira. Karena tiga, ini 3,5 ya, anggaplah 3,3 menit. Langsung aja dihitung. Ini harusnya 3,3 minus 2 ya, harusnya jadi 1,3. Ini salah. Ini 3, ini 2. Nah, itu langsung aja udah dapat tetanya 1,3 menit. Nah, tapi ada cara lain juga buat cari teta ya. Ini caranya lebih matematis, jadi gak nebak-nebak secara visual kayak tadi. Nah, eh, caranya itu kita buat persamaan dari garis ini ya, garis slope-nya. Nah, garis ini misalnya dibuat persamaan garis, bentuknya kan seperti ini, persamaan garis lurus. Nah, terus kita coba input pakai data ini ya, data 4 menit sama 1 Celsius. Jadi satunya itu sebagai Y, ini input masuk ke Y, 4 menitnya masuk ke P-nya, S-nya itu dari slope-nya tadi 1,3 ditambah C. C itu konstannya kita belum tahu, kita cari dari sini, didapatkan bahwa C itu sama dengan minus 4,2. Nah, jadi persamaan garis miringnya ini sama dengan ini, Y sama dengan 1,3 T minus 4,2. Nah, kita cari titik interceptnya yang tadi ya, titik intercept di sini pakai matematis. Jadi ketika intercept ini nilai Y sama dengan 0 ya. Misalnya kita ambil titik intercept ini, nilai Y-nya itu akan sama dengan 0, jadi input aja Y sama dengan 0 input, masukin persamaan garis sisanya, kita cari T-nya. Maka bisa langsung aja dihitung T. Intercept-nya itu 3,23 menit. Ya, ini kurang lebih sama sama yang tadi ya, 3,3 ini 3,23, beda sedikit. Iya, ini diminusin juga ya sama titik nolnya kan tadi 2 ya. Jadi diminusin sama 2, 3,23 minus 2 jadi 1,23 menit. Nah, ini kurang lebih semua hasil yang kita dapat dari metode satu. Secara angkanya pasti akan beda setiap orang karena perbedaan aproksimasi, tapi seharusnya kalau masih wajar masih benar ya di kuis. Oke, kita lanjut kerjain pakai metode 2. Di metode 2 ini kita eh, tidak pakai hitung slope untuk ini ya, cari nilai tau sama tetanya. Jadi basis kita hitung tau teta itu dari ini T 28% dan juga T 63%. Sama untuk deltanya juga ya. Oh, KP-nya ya.
KP itu nilainya bakal sama sama dengan metode satu karena KP itu sama dengan delta output per delta input ya. Yang mana nilainya sama di metode 2 ini. Nah, di sini ada istilah yang namanya T63 dan juga T28 ya. Yang mana T28 ini maksudnya waktu pada deltanya itu 28%, dan T63 ini waktu ketika deltanya 63%. Nah, ini definisi dari deltanya sendiri. Delta 28 itu sama dengan eh, simpelnya 0,28 dikali delta, dan ini juga sama ya. Nah, karena kita udah dapet T28 sama T63, kita bisa hitung aja langsung si tau sama si theta ya. Tau ini kita hitung seperti ini dari rumusnya ya. Jadi tau sama dengan 1,5 dikali selisih dari T63 dan T28 ya. Selisihnya itu 4,4 minus 2,2, dihitung taunya dapat 2,7 menit ya. Terus juga kita hitung tetanya, teta sama dengan T63 diminusin tau, 4 minus 2,7 didapatkan tetanya 1,3 menit ya. Nah, ini kurang lebih summary-nya dari metode 2 hasilnya seperti ini. Nah, ini ada latihan lainnya juga ya. Ini tentang sistem distilasi. Jadi inputnya itu berupa mm, laju refluksnya, sedangkan outputnya berupa suhu dari tray distilasinya dalam satuan Fahrenheit ya. Nah, kalau digambarkan secara grafik seperti ini, tapi nanti kita kerjakannya dari data numeriknya aja, biar lebih akurat. Nah, pertama kita kerjakan pakai metode satu dulu. Jadi seperti biasa KP itu nilainya output per input, delta output per delta input. Kita cari aja di sini delta nilai delta output dan delta inputnya. Untuk outputnya yang sini ya, tray temperature. Nilai maksimumnya itu 395, kita anggap di sini sudah steady state. Dan nilai awalnya itu 38 ya. 380, 395 minus 380, dihitung aja. Nanti dapat deltanya. Terus juga kita hitung delta inputnya, ini titik nolnya, titik awalnya 27,5. Oh salah, ini titik akhirnya 27,5 dan titik nolnya 25. Jadi nilai delta inputnya ini ya, 2,5. Oh iya, dan di sini reflux ini dalam 10,3 ya. Jadi 2,5 ini nanti dikalikan 1000, yang mana nilainya 2500. Nah, ini kurang lebih KP-nya seperti ini. Didapat KP sama dengan 0,06 Fahrenheit per pound per hour. Selanjutnya kita coba cari slope-nya. Slope dari kurva ini kita coba pakai metode coba-coba ya, metode coba-coba. Di setiap eh, delta ini ya, delta kurvanya kita coba cari slope-nya. Yang pertama kita coba pada 0 sampai 5 ya. Dari titik ini ke titik ini. Kita coba cari slope-nya berapa. Cara cari slope-nya seperti ini ya. Delta Y minus delta T. Ini delta Y-nya ini 380,9 minus 380 dibagi delta T-nya ini ya, 0,5. Nah, kurang lebih nilainya 1,8. Selanjutnya kita coba ke delta berikutnya, deltanya ini ya. Jadi dari 0,5 menuju 1 kita cari slope-nya. Sama kayak tadi caranya dapat 4,4. Selanjutnya kita cari ke delta berikutnya 1 sampai 1,5. Didapat slope-nya ini lebih besar 6. Dan terakhir kita coba juga dari 1,5 ke 2. Yang mana nilainya ini slope-nya nurun ya, jadi 3,4. Jadi karena ada titik puncak di sini, kita bisa ambil 6 ini sebagai nilai S kita. Karena misalnya kurvanya ini mengikuti orde 1, maka dia nilai slope maksimumnya ada di suatu titik aja. Jadi hanya di sini aja ya. Sisanya bakal menurun. Nah, ini kita udah dapat nilai slope-nya, kita bisa hitung tau sama tetanya.
tahu itu definisinya pada metode satu delta output per slope. Nah, langsung aja 15 bagi 6 sama dengan 2,5 hour, dan untuk tetanya dicari pakai eh, ini ya, persamaan garis ya. Karena kita punya data numeriknya jadi lebih gampang. Nah, eh, persamaan garisnya itu kita coba pakai data yang ini ya, data 1,5. Di tes 1,5 kita input datanya ke sini. Jadi Y-nya itu 386,1. Ini 386,1. Slope-nya tadi 6. T-nya itu masukin 1,5 hour dan ditambah C ya. Kita cari C-nya. Kita dapat C itu sama dengan 377,1. Nah, akhirnya kita dapat persamaan garisnya itu seperti ini, garis slope-nya itu. 386,1 sama dengan 6T ditambah 377,1. Selanjutnya kita cari aja titik interceptnya itu di mana. Biar nanti kita deltain ya sama eh, titik nolnya. Nah, itu dapat nilai intercept ini seperti ini ya. Kita masukin kondisi ketika outputnya sebelum berubah. Titik nol dari outputnya, yang mana titik nolnya ini ada di sini ya. Ini titik nol dari output. Jadi 380 kita masuk sini. 380 sama dengan 6 dikali T intercept ditambah C. Kita cari T interceptnya berapa, didapat T interceptnya itu 0,483 hour. Nah, ini kita bisa langsung ambil angka ini sebagai nilai theta ya, karena eh, T0 ketika gangguan diberikan ini nilainya 0 juga. Jadi anggaplah langsung ya, langsung dikasih gangguan. Jadi T intercept ini sama dengan theta nilainya 0,483 hour. Oke, ini kurang lebih hasilnya dari metode satu. Selanjutnya kita pakai metode 2 buat cari tahu dan tetanya. Buat KP-nya sama, nilainya seperti metode satu. Pertama kita cari deltanya dulu, delta 28% sama dengan T0 ya, titik nolnya ditambah T0 itu titik nol dari temperaturnya ya. Berarti 380 Fahrenheit ditambah 0,28 dikali delta. Ini kurang lebih seperti ini, 380 ditambah 0,28 dikali 15 ya, deltanya 15 Fahrenheit. Didapatkan nilainya 384,245 Fahrenheit. Sama buat delta 63% ngitungnya bakal didapat 389,48 Fahrenheit. Nah, tapi nilai ini misalnya kita cari T-nya itu ada di sela-sela ya, di sela-sela deltanya ini. Ini kalau kalau delta 28 adanya di sela-sela ini, sedangkan delta 63 itu ada di range ini. Jadi kita bisa ambil nilainya, dibulatin aja, misal ini 384,245 Fahrenheit ini kita bulatin jadi 383,1, jadi dapat T-nya ini satu, sama juga ini kita bulatin ke bawah dapatnya ini T-nya 2,5. Atau kita bisa juga cari secara grafis ya. Jadi secara grafis ini 384, anggaplah di sini ya 384. Tapi karena deltanya gede ya, jadi agaknya tidak akurat kalau pakai metode grafik. Nah, di sini coba dikerjainnya pakai metode interpolasi ya, interpolasi linear. Jadi anggaplah perubahan dari 1 ke 1,5 linear. Kita bisa cari nilai T ketika 384,245 Fahrenheit ini pakai interpolasi linear. Kurang lebih seperti ini. Ini kita cari untuk yang delta ini dulu ya, delta 28% dulu. Nah, ini interpolasinya seperti ini. Jadi T28% itu sama dengan satu, ditambah ini rumus interpolasi,
yang mana didapatkan nilainya ini 1,19 jam ya di antara ini. Dan juga buat T63% pakai interpolasi juga didapat 2,59 jam nilai atau hour. Ini rumus interpolasinya nggak dicantumin tapi bisa dicari aja interpolasi linear rumusnya seperti apa. Nah, karena sudah dapat T63 dan T28-nya, kita bisa hitung nilai tau ya. Didapat tau itu 2,1 jam, sedangkan theta itu didapat rumusnya seperti ini, 0,49 jam. Nah, ini hasilnya kurang lebih buat si metode 2 ini. Ya, KP-nya 0,06 Fahrenheit pound per hour, taunya 2,1 hour, dan tetanya 0,49 hour. Yaitu kurang lebih buat si soal kedua ini. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh soal juga dari example 6.2. Ini rasanya jarang keluar ya di ujian ataupun kuis, tapi kita coba kerjain aja. Nah, jadi bedanya soal ini sama yang sebelumnya, yaitu di sini ada noise-nya ya, ada tuh noise-nya, jadi datanya nggak rapih, nggak mulus, jadi ada turun naik turun naik. Nah, kita coba kerjakan aja ya. Nah, pertama kita coba pakai metode satu. Sebenarnya metode satu sendiri kurang cocok ya untuk kurva seperti ini karena dia harus ngitung slope kan, yang mana kurvanya sendiri bentuknya nggak rapi, jadi slope-nya tentu saja nggak akurat. Nah, tapi kita coba hitung aja. Pertama kita hitung KP-nya seperti biasa. KP itu output per input. Outputnya kita cari di sini ya. Ini output 13 minus 0 dapat 13. Dan inputnya ini 5 minus 0 ya dapat 5. Dapat KP-nya itu 2,6. Nah, terus kita coba hitung slope-nya. Nah, ini kita coba aja bikin slope-nya sebagus mungkin ya. Pakai, ya, cuma pakai visual aja. Nah, kita buat slope-nya seperti ini. Terus kita cari nilai delta Y per delta X-nya ya. Nah, di sini kita dapat delta Y-nya ini 9,1 dikurangi 3 ya. Dan juga delta X-nya ini 15 kurangi 10. Nah, ini eh, titiknya sengaja 15 sama 10 ya titik X-nya biar ininya tidak perlu aproksimasi ya nilai X-nya. Nah, setelah ini kita hitung aja dapat nilai slope-nya ini 1,22. Terus kita cari nilai taunya dari rumus delta output per slope. Delta outputnya tadi kita tahu 13 dibagi 1,22 dari slope, maka kita dapat 10,66 ya nilai taunya. 10,66, ini nggak ada satunya, 10,66 waktu ya. Nah, kita juga coba hitung theta. Nah, ini theta di sini kita pakai visual aja. Jadi, ya kurang lebih perpotongannya ada di sini ya. Oh, mungkin harusnya agak geser sedikit si birunya ini ke garis yang kuning ya, geser ke kanan sedikit. Ini kurang lebih seperti ini visualisasinya. Didapatkan nilai tetanya ini 2,4 menit ya, ini dicocokin aja sama yang ini. Nah, cuman di nilai tau ini ada sedikit beda ya, 10,8 dibandingkan 10,66 ya, mungkin karena tadi ngitung slope-nya juga ya. Nah, oke, kita lanjut ke metode 2. Di sini kita langsung aja cari nilai masing-masing deltanya ya, delta 28 sama delta 63. Kita dapat masing-masing itu 3,6 sama 8,2. Kita coba tarik lurus dari garis Y sampai dapat nilai T-nya ya masing-masing. Kita dapat di sini T63 itu 14,5 sama T 28 itu 10,5. Ini jangan lupa juga diminusin ya sama ini jarak antara 0 sama titik inputnya, titik stepnya. Kita dapetin T 28-nya 5,5 menit sama T 63-nya 9,5 menit. Dihitung juga taunya pakai rumusnya ini, dapat taunya itu 6 menit dan tetanya dihitung dapat 3,5 menit. Ya ini hasilnya juga kita bisa bandingin sama yang kunci jawaban. Ada perbedaan juga ya karena sifatnya ini aproksimasi. Mungkin kurang lebih itu ya buat
latihan soalnya rasanya tipenya mirip-mirip sih seperti ini. Cuma mungkin angkanya aja diubah-ubah. Oke, makasih.